Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin share bagaimana caranya bikin camilan super enak seperti ini. Untuk camilan kali ini adalah brownies cut. Dan untuk bikin brownies cut ini tidak menggunakan mixer sama sekali. Ini hasilnya tuh lembut banget, bisa glowing kayak gini. Itu dari bahan-bahan yang sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat brownies sekat yang mudah banget. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Di sini ada 200 gram coklat batang atau DCC seperti ini. Ini udah saya iris kecil-kecil supaya dia nanti mudah untuk dilelehkan. Selanjutnya ada margarin. Ini margarinnya saya menggunakan 75 gram margarin. Selanjutnya ada 50 gram minyak. Kalau misalkan menggunakan sendok makan, kurang lebih sekitar 1 sendok makan adalah 5 gram. Selanjutnya di sini ada 150 gram tepung terigu protein sedang, 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 3 butir telur utuh. Duh, serem banget ya ini kelihatannya pegangnya. Agak gimana gitu, takut jatuh. Oke, saya taruh aja. Kemudian saya ambil 50 gram coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya boleh merek apa aja. Selanjutnya ada setengah sendok teh vanila. Ini saya menggunakan perisa vanila yang bentuknya cair. Nah, itu dia bahan-bahannya untuk membuat brownies cut dengan 3 butir telur tanpa menggunakan mixer. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Sesuai yang saya bilang tadi, kita akan melelehkan 3 bahan dulu di awal, yaitu mulai coklat batang, kemudian margarinnya kita lelehkan juga. Kalau misalkan margarinnya mau diganti dengan butter pun juga boleh. Kemudian di sini akan saya masukkan juga minyaknya. Nah, kalau misalkan ingin full menggunakan margarin juga boleh, tapi kalau misalkan full menggunakan minyak, saran saya sih di mix aja. Kalau misalkan terlalu banyak minyaknya, itu kurang lembut gitu. 3 bahan ini akan kita tim dengan air di bawahnya kayak gini, jadi nggak langsung kena api ya untuk bahan-bahannya ini. Di bagian bawahnya kita kasih air seperti ini, dan untuk ngetimnya airnya nggak perlu sampai mendidih. Sampai dia hangat aja kayak gini udah cukup. Kemudian kita aduk terus sampai semuanya meleleh. Kalau udah leleh, ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya nih, kita olah bahan-bahannya. Yang pertama kita masukkan 3 butir telur utuh. Untuk telur yang saya gunakan ini ukurannya lumayan besar ya, jadi dia nggak terlalu kecil. Kemudian kita masukkan gula pasirnya. Nah, kedua bahan ini akan kita aduk sampai gulanya benar-benar larut. Kalau misalkan teman-teman nih takut misalnya mengaduknya kurang kuat, jadi gulanya susah larut, boleh dihalusin dulu atau di blender terlebih dulu, kemudian diaduk sampai dia benar-benar larut. Kalau nggak larut, nanti shiny crust-nya nggak keluar. Kemudian kalau gulanya udah larut, kita masukkan campuran dari DCC, margarin, dan minyak ke dalam campuran telur dan gula tadi. Kita aduk rata sampai semuanya benar-benar tercampur. Nggak perlu nungguin sampai lelehan coklatnya itu dingin, cukup hangat aja udah kita masukin aja langsung. Kalau misalnya dia suhunya hangat, dia juga membantu untuk melarutkan gulanya, jadi nanti gulanya semakin larut lagi. Nah, selanjutnya kalau udah tercampur rata, kita masukkan coklat bubuknya, kemudian tepung terigu protein sedang atau di sini saya menggunakan segitiga biru. Kita ayak terlebih dulu seperti biasa supaya tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Kalau misalnya bergerindil, dia akan susah untuk tercampur ratanya. Kita aduk aja sampai semuanya tercampur. Memang dia agak berat ya untuk adonannya. Aduk aja terus sampai dia mulai tercampur rata. Kalau udah kelihatan nih, sepertinya ini udah cukup tercampur rata, kita pastikan benar-benar merata untuk adukannya ini menggunakan spatula. Kita aduk balik aja atau kita aduk sampai semuanya benar-benar rata. Kalau udah rata seperti ini, berarti ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Untuk loyang yang saya gunakan ini adalah loyang sekat, ukurannya 20 x 20.
Oles loyang dulu dengan margarin sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Kalau udah dioles dengan margarin, kemudian di sini akan saya kasih baking paper. Kenapa kita oles margarin dulu? Supaya nanti ini nggak bergeser-geser dan nanti juga membuat kuenya itu bagian bawahnya itu lembut. Nah, kalau udah seperti ini, udah kita taruh baking paper, kemudian adonan browniesnya tadi bisa kita masukin ke dalam loyang. Saran saya sih lebih baik dikasih baking paper supaya nanti untuk mengangkatnya lebih mudah dan memindahkannya pun juga lebih mudah. Kalau sudah adonannya masuk semuanya, ini akan kita ratakan dulu. Karena emang kan adonannya ini kental banget, jadi susah untuk merata sendiri. Kita ratakan, kita bantu dengan spatula seperti ini. Pastikan bagian pinggir-pinggirnya itu benar-benar rata ya. Kalau udah cukup rata seperti ini, bagian atasnya udah kelihatan rata, kemudian kita akan pasang sekatnya seperti ini. Jangan lupa ya, untuk sekatnya diolesin dengan margarin. Kalau misalkan diolesin dengan margarin, dia nanti lebih mudah untuk melepasnya. Nah, kalau udah kita pasang seperti ini, baru deh bisa kita kasih topping sesuai selera. Mau dikasih topping apapun juga boleh. Nah, di sini ada Oreo Red Velvet, saya potong-potong aja menjadi 4 untuk satu Oreonya. Kemudian kita taruh aja di bagian atasnya ini, kita dorong sampai dia batas bagian atasnya. Setelah Oreo, di sini saya punya wafer Tango, saya kasih aja di sini di atasnya, saya tenggelamin sampai bagian batas atas seperti ini. Kemudian di sini ada beng-beng. Beng-bengnya ini saya dinginkan terlebih dulu supaya nanti coklatnya itu nggak mudah untuk meleleh. Jadi saya taruh di freezer, kemudian saya potong-potong, lalu bisa saya pasang di sini kayak gini. Di sini setelah beng-beng saya kasih untuk toppingnya yaitu kenari. Ini kenarinya langsung aja saya pasang di bagian atas ini. Sama kenarinya tinggal kita tekan-tekan dikit aja. Kemudian yang terakhir di sini akan saya kasih choco chips untuk toppingnya. Choco chipsnya ini saya dinginkan terlebih dulu, kemudian langsung saya taruh aja di atasnya. Nah, ini udah selesai, topping-toppingnya udah saya pasang, ini udah siap untuk saya panggang. Langsung aja kita lihat ke ovennya. Jangan lupa sebelum memasukkan adonan browniesnya, ovennya ini udah saya panaskan terlebih dulu di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit, atau bisa dipanasin hingga suhu di dalam ovennya mulai stabil. Panaskannya menggunakan api atas dan bawah. Kemudian kalau udah stabil nih panasnya, baru browniesnya bisa kita panggang di suhu 180-200 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit menggunakan api atas bawah. Di sini saya taruh rak tengah karena kapasitasnya ini lumayan besar ya untuk oven saya. Untuk mengovennya di sini saya menggunakan suhu 200 derajat Celcius, saya panggang selama kurang lebih 20 menit menggunakan api atas dan bawah. Kalau udah selesai sekitar 20 menit ini, kemudian bisa kita angkat lalu kita sisihkan. Nah, ini dia browniesnya udah jadi. Shiny-nya keluar, baunya udah enak banget dan juga ini lembut banget. Oke, kita biarin dingin dulu. Kalau udah dingin, ini bisa kita angkat seperti ini. Kemudian ini bisa kita sisihkan. Nah, ini nih manfaatnya kalau kita menggunakan baking paper di bagian bawahnya. Tinggal kita angkat lalu kita pindahkan ke dalam box seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia brownies sekat yang ukurannya 20 cm. Nah, ini enak banget. Cara bikinnya ternyata mudah banget kan. Meskipun tidak menggunakan mixer, teman-teman bisa menghasilkan brownies shiny yang kayak gini. Oke, untuk boxnya ini pastinya kalau menurut saya harus lebih besar daripada cetakannya ini atau brownies sekatnya ini. Dan di sini saya menggunakan ukuran 23 karena 22 nggak ada ya. Jadi dari 20 langsung ke 23. Nah, kemudian untuk menutupnya kalau misalnya dia lebih besar juga enak, nggak menyentuh atau merusak browniesnya. Nah, langsung di sampingnya kayak gini. Nah, udah deh kayak gini. Langsung aja kita cicipin ya. Ambil satu, saya akan ambil yang ini. Masya Allah, Masya Allah. Nih kayak gini nih. Sekarang kita lihat bagian dalamnya.
Kita cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin brownies ini di rumah. Ini enak banget. Cara bikinnya juga sangat mudah. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.